Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ma'ruf beserta teman saya Soleh Prasetyo Aji dan Putri Ayu Lestari akan membacakan tugas dari mata kuliah Sasis dan Bodi Kendaraan yang berjudul Aliran Pemindah Daya pada Transmisi. Sistem transmisi kendaraan. Sistem transmisi dalam otomotif adalah sistem yang menjadi penghantar energi dari si mesin, diferensial, dan as. Dengan memutar as, roda dapat berputar dan menggerakkan mobil. Transmisi manual. Transmisi manual merupakan salah satu jenis transmisi yang banyak dipergunakan dengan alasan perawatan yang lebih mudah. Biasanya pada transmisi manual terdiri dari 3 sampai dengan 7 speed. Sebuah transmisi sangat sederhana. Ide dasar di balik transmisi standar adalah seperti gambar di bawah ini. Batang hijau berasal dari mesin melalui kopling. Batang hijau dan batang hijau gear terhubung satu dengan satu kesatuan. Batang merah dan roda gigi yang disebut light-shaft ini juga dihubungkan sebagai sebuah kesatuan, sehingga seluruh roda gigi pada light-shaft dan spin light-shaft sendiri sebagai satu unit. Batang hijau dan batang merah secara langsung dihubungkan melalui roda gigi, menyatu sehingga jika poros hijau berputar, begitu juga batang merah. Dengan cara ini, light-shaft menerima kekuasaan langsung dari mesin ketika kopling bergerak. Kemudian poros kuning adalah poros splinet yang menghubungkan langsung ke poros drive melalui diferensial ke roda drive dari mobil. Jika roda yang berputar, batang kuning berputar. Gigi biru naik pada bantalan sehingga mereka berputar pada poros kuning. Jika mesin dimatikan tapi mobil meluncur, batang kuning bisa berubah ke dalam roda gigi biru, sementara gigi biru dan light shaft adalah bergerak. Tujuan keras tersebut adalah untuk menghubungkan salah satu dari dua roda gigi biru ke poros garan kuning. Kalau terhubung melalui splines langsung ke poros kuning dan berputar dengan poros kuning. Namun, kereta dapat bergeser ke kiri atau kanan sepanjang poros kuning untuk melibatkan salah satu dari roda gigi biru tersebut. Di sini kami mengambil contoh pada transmisi manual sinkron 5 kecepatan. Cara kerjanya antara lain pada posisi netral. Pada posisi netral, tenaga putar dari poros engkol yang masuk ke input transmisi tidak akan diteruskan ke output transmisi. Karena pada saat posisi netral ini, sinkron dalam keadaan tidak terhubung atau pada posisi bebas. Di sini bisa kita lihat pada gambar. Di sini sinkron berada di antara gear percepatan 1 dan gear percepatan 2. Jadi pada posisi ini sinkron tidak dapat menyalurkan tenaga ke gear percepatan 1 maupun gear percepatan 2. Posisi 1. Pada saat pengemudi menempatkan tuas transmisi pada posisi 1, maka shift rock akan menggeser sinkron sehingga unit sinkron akan berhubungan dengan gear tingkat 1. Saat transmisi pada posisi 1, maka putaran pada output transmisi akan lambat, tetapi untuk momen yang dihasilkan pada output transmisinya sangat besar. Posisi 2. Pada saat pengemudi menempatkan tuas transmisi pada posisi 2, maka shift rock akan menggeser sinkron sehingga unit sinkron akan berhubungan dengan gear tingkat 2. Saat transmisi pada posisi 2, maka putaran roda output transmisi akan lebih cepat dibanding dengan posisi 1. Tetapi untuk momen yang dihasilkan pada output transmisinya lebih kecil dibanding transmisi pada posisi 1. Selanjutnya posisi ketiga. Saat pengemudi menempatkan tuas transmisinya pada posisi ketiga, maka shift forward akan menggeser sinkromis sehingga unit sinkromis akan berhubungan dengan gear tingkat 3. Pada saat transmisi pada posisi ketiga, maka putaran pada output transmisinya akan lebih cepat dibandingkan dengan posisi kedua. Tetapi, untuk momen yang dihasilkan pada output transmisinya akan lebih kecil dibandingkan dengan transmisi pada posisi kedua. Itu adalah gambar pada posisi ketiga. Selanjutnya, posisi keempat. Saat pengemudi menempatkan tuas transmisinya pada posisi keempat, maka shift forward akan menggeser sinkromis sehingga unit sinkromis akan berhubungan dengan gear tingkat 4.
pada saat transmisinya pada posisi keempat, maka putaran pada outputnya transmisi akan lebih cepat dibandingkan dengan posisi ketiga. Tetapi, untuk momen yang dihasilkan pada output transmisinya akan lebih kecil dibandingkan dengan transmisi pada posisi ketiga. Itu adalah posisi keempat. Selanjutnya, pada posisi kelima. Saat pengemudi menempatkan tuas transmisinya pada posisi kelima, maka shift forward akan menggeser sinkronis sehingga unit sinkronis akan berhubungan dengan gear tingkat 5. Saat transmisi pada posisi kelima, maka putaran pada outputnya transmisi akan sangat cepat dibandingkan dengan posisi transmisi lainnya. Tetapi, untuk momen yang dihasilkan pada output transmisinya akan sangat kecil dibandingkan pada transmisi pada posisi lainnya. Itu adalah gambar posisi kelima. Selanjutnya, pada posisi R atau mundur, saat pengemudi menempatkan tuas transmisinya pada posisi R, maka shift forward akan menggeser sinkronis sehingga unit sinkronis akan berhubungan dengan gear mundur. Antara gear mundur dan gear counter mundur dipasangkan idler gear sehingga putaran dari poros output akan berlawanan arah dengan putaran dari poros input transmisinya. Itu adalah gambar pada posisi mundur. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.